Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak ibu, setelah pelajaran kenampakan alam, kali ini kita akan bahas tentang flora dan fauna yang ada di Indonesia. Ya, keanekaragaman hayati Indonesia termasuk 3 besar dunia, yaitu mencapai 8.000 spesies untuk tumbuhan dan 2.215 untuk spesies hewan. Nah, kita mendapat peringkat 3 besar. Alhamdulillah ya, kita sangat kaya akan flora dan fauna. Peringkat satu dan keduanya ada di mana? Ya, ada untuk negara Brazil dan Zaire. Oke, untuk pelajaran kali ini, anak-anak ibu nanti bisa dibaca buku tematiknya ya, halaman 96 untuk IPS kali ini ya. Selanjutnya, ada 3 faktor yang menyebabkan Indonesia kaya akan keanekaragaman flora dan fauna. Faktor itu adalah iklim yang pertama, yang kedua tanah, dan yang ketiga adalah air. Oke, kita akan bahas satu persatu intinya saja ya. Nanti untuk lebih jelasnya anak ibu bisa membaca buku. Iklim. Iklim adalah keadaan cuaca, keadaan rata-rata cuaca suatu daerah tertentu dalam waktu yang sangat lama. Iklim memiliki peranan yang penting bagi persebaran flora dan fauna di setiap daerah. Contohnya adalah perbandingan antara curah hujan yang tinggi di Indonesia dan daerah gurun, ya, gurun pasir yang curah hujannya sedikit, otomatis keanekaragaman flora di Indonesia jauh lebih banyak. Jelas ya, kenapa? Karena di gurun ini iklimnya ini sangat panas, ya, suhunya juga panas sehingga untuk tumbuhan, untuk hewan hidupnya juga untuk jenis-jenis tertentu saja dibandingkan dengan di Indonesia yang memiliki iklim yang tropis. Oke, yang kedua. Yang kedua, tanah. Tingkat kesuburan tanah, suhu tanah, dan daya serap air juga berpengaruh pada tumbuhan. Nah, ini contoh tanah yang kering atau yang tandus atau yang kurang subur, otomatis tumbuhannya tidak banyak yang tumbuh, sedikit. Dibandingkan dengan di sini, ini tumbuhannya sangat subur banget. Ada di mana ini contohnya? Di Kalimantan. Contohnya adalah tanah yang di hutan Kalimantan itu subur-subur dibandingkan dengan hutan di Nusa Tenggara. Tanahnya itu kurang subur sehingga menyebabkan tumbuhan ataupun flora di sana sedikit tumbuhnya. Ya, itu berpengaruh ya tentang kesuburan tanah. Selanjutnya adalah air. Nah, fungsi air itu untuk menyerap, melarutkan, dan membawa makanan yang dibutuhkan tumbuhan. Kenapa? Karena sangat penting bagi hidupnya tumbuhan. Nah, fungsinya air itu gunanya ya untuk menyerap, melarutkan, dan membawa makanan. Contohnya ya, flora yang ada di daerah curah hujannya rendah memiliki keanekaragaman yang rendah atau sedikit ya. Jadi kalau curah hujannya sedikit, berarti jenis floranya juga sedikit dibandingkan dengan ya, daerah yang memiliki curah hujannya tinggi. Kalau curah hujannya tinggi, otomatis floranya jenisnya juga akan semakin banyak. Nah, itu 3 unsur itu yang mempengaruhi keanekaragaman flora dan fauna yang ada di Indonesia. Selanjutnya adalah selain iklim, tanah, dan air yang merupakan faktor penting untuk kekayaan flora dan fauna di Indonesia juga dengan kemampuan manusia. Wah, kemampuan manusia apa? Iya, manusia dengan ilmu pengetahuan, dengan teknologinya dapat mengembangkan jenis flora dan fauna baru. Ya, ditambah lagi dengan pergerakan manusia, yang manusia terkadang pindah, ya, pindah misalnya dari Bogor, pindah ke Malaysia, pindah ke Singapura dan seterusnya, ya. Karena di sisi lain manusia dengan keberlangsungannya manusia yang sudah berpindah, otomatis keanekaragaman flora dan fauna juga bertambah. Tetapi ada contoh-contoh di sini perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab, yaitu yang mengancam keberadaan bahkan keberlangsungan hidup flora dan fauna. Contohnya bagaimana? Contohnya dijual, ya, tidak dilestarikan atau keberlangsungannya itu tidak diharapkan, artinya hanya untuk uang. Manusia memburu hewan-hewan atau binatang-binatang yang sudah dilindungi dijual untuk
semata-mata untuk uang. Begitu juga dengan tumbuhan ya. Tumbuhan yang sudah sedikit jenisnya, varietasnya dijual demi untuk kebutuhan uang. Bahkan mungkin ada penggunaan tanah-tanah ya, tanah-tanahnya udah subur tapi tanaman-tanaman udah banyak terus dibakar, ditebang. Jadi apa? Ya jadi misalnya jadi untuk tempat-tempat tertentu yang mereka inginkan dengan tujuan semata-mata karena mencari keuntungan semata. Itulah contoh-contoh perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab. Andaikan mau menggunakan tanah, mau menggunakan tumbuhan, dirawat, tanahnya diambil, tanahnya pohonnya dari tanah, dan tanahnya itu jika sudah digunakan dirawat lagi, dibersihkan lagi, ditanam lagi tanam-tanaman, digantikan dengan yang baru, tidak ditinggalkan begitu saja tanpa dijaga dan dirawat. Nah, anak ibu, untuk ini IPS kali ini anak ibu nanti bisa membaca jelasnya ya di halaman 98 dan 100. Ibu minta anak ibu menjawab 1 sampai 5 ini ada jawabannya di buku. Buku paket ada. Anak ibu bisa cari di halaman 98 sampai dengan 100. Dibaca ya. Lalu anak ibu yang ini yang 6 sampai 10 ini bisa mencari di internet atau boleh bertanya sama tante atau sama kakak, sama bunda di rumah boleh. Nanya di grup juga boleh. Mungkin sudah ada yang dapat yang duluan mencari di Google. Itu. Oke. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan untuk IPS kali ini. Anak-anak ibu untuk IPS banyak membaca ya, biar lebih mengerti lagi karena banyak ilmu pengetahuan yang didapat dengan membaca. Lebih dan kurang ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.